orang Arab itu punya cita rasa yang tinggi dalam bahasa Arab. Ya. Ketika mereka tahu bagaimana Nabi berdoa, mereka takjub. Karena apa? Bagi mereka doa-doa Nabi ini istimewa. Kalimat-kalimatnya ringkas tetapi padat makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih ada dalam bab tentang doa. Bab 289. Bab ad-du'a indal ghaisi wal matar. Bab doa ketika turun hujan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a nasiyan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nasian. Nasian itu adalah awan hitam yang berarak, berjalan beriringan untuk mengumpul menjadi satu. Ya, tapi dia belum mengumpul menjadi satu, baru arak-arakannya. Ya. Baru mulai berkumpul, itu namanya nasian. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nasian, melihat awan ya yang berarak-arakan, fi ufuqin min afaqis sama, muncul di ufuk langit, terlihat di ufuk langit, taraka amaluh, beliau meninggalkan pekerjaannya. Sampai di sini sebutkan dalam kurung, wa in kana fi salatin, meskipun beliau berada di dalam salat. Meskipun beliau berada di dalam salat. Jadi beliau meninggalkan amalnya, meninggalkan pekerjaannya meskipun beliau berada di dalam salat. Kami belum mengetahui secara rinci untuk penjelasan hadis ini, yakni apa yang dimaksud Nabi ketika melihat awan, ya, melihat potongan-potongan awan yang bergerak, lalu Nabi meninggalkan solatnya. Apakah solat di sini bermakna doa, ataukah solat di sini bermakna ya solat yang kita ketahui dimulai dari takbir dan ditutup salam? Seandainya dimaksudkan di sini adalah solat, maka yang dimaksud adalah solat sunnah, itu pasti, ya, salat sunnah. Karena untuk salat sunnah ini bisa saja dibatalkan kalau memang ada uzur, ya. Kalau ada uzur bisa dibatalkan. Adapun salat wajib maka ia tidak boleh dibatalkan. Baik. Summa aqbala alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampirinya,
yakni beliau keluar rumah lalu kemudian memperhatikan awan yang bergerak tersebut. Fa in kasyafahullah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan awan tersebut, ya awan itu pergi, gak jadi ngumpul, maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in mutirat, tapi jika pada akhirnya turun hujan, beliau akan berkata, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan hujan yang memberi manfaat. Hujan yang memberikan manfaat. Bukan hujan yang justru mendatangkan mudarat. Ya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di negeri kita ini, justru hujan yang datang berhari-hari lalu kemudian menjadi banjir bandang hingga merusak rumah-rumah, pasar-pasar, sawah ladang dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan pada saudara-saudara kita yang muslim yang ada di mana? Di Bali, ya. Di mana kita lihat melalui media sosial, ya, atau mungkin ada di antara antum yang mungkin menyaksikannya langsung bagaimana parahnya banjir yang ada di Bali, dan ini juga masih mengancam di wilayah-wilayah yang lainnya, ya. Jadi ketika turun hujan kaum muslimin ya berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, kalau melihat hadis ini tentu kita belum tahu apa alasan Nabi SAW sampai ketika melihat ada awan yang berarak sampai beliau meninggalkan pekerjaannya. Ya, bahkan urusan terpenting pun seperti sholat beliau tinggalkan. Ada apa? Mari kita lihat riwayat yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ghaiman. Nabi apabila melihat mendung, aurihan atau angin, ya, atau angin kencang, merasakan ada angin bertiup kencang, urifa dzalika fi wajhihi, maka hal itu terlihat di wajahnya. Maksudnya terlihat kecemasan dan kekhawatiran di wajahnya. Kalau ada mendung dan ada angin bertiup kencang, wajahnya sudah terlihat khawatir dan cemas. Karena seringnya Aisyah melihat hal itu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, an-nasu idza ra'au al-ghaima farihu." Orang-orang umumnya Rasulullah kalau melihat mendung maka mereka berbahagia, mereka bergembira. Raja ayyakuna fihil matar, berharap bahwa dari mendung itu akan turun hujan. Namun berbeda denganmu ya Rasulullah. Araka idza ra'aitahu, aku melihatmu jika engkau melihat awan yang mendung, begitu juga melihat ada angin kencang, urifat fi wajhikal karahiyah, terlihat ada kecemasan dan kekhawatiran di wajah. Apa jawab Nabi? Faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minuni ayyakuna fihi azabun, apa yang bisa membuatku merasa aman kalau ternyata pada awan tersebut, pada angin tersebut mengandung atau membawa azab. Qad uzziba qaumun, ada satu kaum yang diazab dengan rih, dengan angin kencang. Wa qad ra'a qaumul azaba, ada satu kaum yang melihat pasti itu azab. Ya, dia melihat ada azab datang, tapi mereka berkata, hadza aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan pada kami. Ternyata
bukan air hujan yang turun. Ternyata malah bebatuan yang turun menyiksa suatu kaum. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kata Nabi, siapa yang menjamin bahwa awan ini membawa air? Siapa yang menjamin, memberikan jaminan keamanan bahwa angin yang berembus ini ya bukan angin yang membawa kebinasaan? Siapa yang menjamin? Ya, dari sini kaum muslimin kita bisa tahu itulah bentuk rasa takutnya Nabi yang sempurna. Makanya kata Nabi, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kalian. Nah, kita nggak pernah punya perasaan seperti ini kaum muslimin. Ada mendung, ya kita sama dengan orang-orang pada umumnya bahagia akan hujan. Nah, kecuali kalau penanam tembakau mungkin gelisah karena khawatir hujan dan akan merusak tanaman-tanaman mereka. Ya, seperti itu. Adapun Nabi kita lain, itu bukan cuma satu dua kan, itu sering seperti itu. Ada mendung, ada angin bertiup kencang, sudah gelisah, sudah terlihat di wajahnya. Dalam satu riwayat beliau itu bolak-balik masuk rumah, keluar rumah, pokoknya gelisah. Ya. Jadi seperti itu kaum muslimin, bagaimana rasa takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus Nabi mengajarkan kepada kita, nah kalau ternyata airnya turun, hujan turun, maka berdoalah semoga air hujan tersebut itu mendatangkan manfaat dan bukan bencana. Ya. Dan jika ternyata tidak jadi hujan, Anda tidak perlu kecewa. Waduh, kok nggak jadi turun hujan sih? Enggak. Nabi ketika ternyata awan itu pergi, ya beliau berkata, alhamdulillah. Ya. Hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Demikian kaum muslimin. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai mara bahaya. Mengingat ini memang belakangan ini lumayan masuk sudah musim hujan, ya sering hujan, ya, sehingga ini mengkhawatirkan oleh sebagian kaum. Baik kaum muslimin, itu hadis yang pertama. Hadis berikutnya, babu ad-du'ai bil maut, bab doa minta mati. Doa minta mati, ya mungkin disebabkan karena banyak utang menumpuk, masalah dengan istri tidak kelar-kelar, ya. Anak yang diharapkan kebaktiannya juga belum berbakti-bakti, ya. Dengan tetangga juga sering ribut, nah, sehingga dia lebih berharap untuk mati saja. Atau mungkin karena dia menderita penyakit yang tampaknya parah dan dia sudah tidak kuat menahan penyakit tersebut, mengingat harus mengeluarkan banyak biaya, juga rasa sakit yang tidak terperihkan. Ya, bab doa minta mati. An Ismail qala haddatsani Qais qala ataitu Habbaban wa qad iktawa sab'an. Saya pernah mendatangi Habbab. Saya pernah mendatangi Habbab. Ini ceritanya Qais. Habbab ini kaum muslimin adalah seorang budak pandai besi, seorang mantan budak pandai besi, ahli dalam membuat pedang. Dan beliau ini termasuk di antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dan Habbab ini juga mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, perlakuan yang buruk dari majikannya, sebagaimana Bilal mendapatkan siksaan dari majikannya. Habbab juga mengalami hal yang sama. Nah, baik. Habbab ini sudah menjalani pengobatan kai sebanyak 7 kali. Ya, pengobatan kai 7 kali. Dan Anda sudah tahu insya Allah, jadi pengobatan kai itu menggunakan besi panas, ya, untuk menghentikan aliran darah. Ya. Jadi orang kalau punya luka misalnya, baik itu karena darah mengalir atau luka apa saja, itu di antara pengobatan zaman dulu adalah dengan pengobatan kai.
menggunakan besi yang dipanaskan, ya. Ketika sudah panas sampai sekian derajat, ya, besi sudah memerah seperti itu, sudah merah membara, lalu kemudian dicoskan atau ditempelkan di bagian yang sakit. Nah, itu termasuk di antara pengobatan yang digunakan oleh bangsa Arab dan ya lumayan efektif untuk menghentikan penyakit yang diderita oleh orang-orang. Tetapi Nabi tidak suka pengobatan seperti ini karena ada unsur menyiksa. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis ada 70.000 umatku masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Salah satu di antaranya adalah tidak berobat dengan besi panas, tidak berobat dengan pengobatan kai. Ya. Seandainya pun mau dipakai, itu bagian-bagian akhir saja, ya, pengobatan terakhir saja menggunakan kai. Nah, Habab ini sudah dikai sebanyak 7 kali, berarti sudah parah penyakitnya sampai 7 kali dikai. Nah, dia berkata, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nadwa bil maut. Sekiranya Nabi tidak melarang kita berdoa minta kematian, la da'utu, niscaya aku minta mati. Seandainya enggak dilarang, tak minta mati. Saking apa? Saking menderitanya dia dengan penyakit yang beliau alami ini. Nah, tapi ya begitulah para sahabat. Kalau Nabi sudah bilang tidak boleh, ya sudah, mereka sudah tidak akan melakukan itu. Kalau Nabi bilang sudah tidak boleh, bagaimanapun penderitaan mereka, Nabi bilang enggak boleh, ya sudah, enggak. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadun minkumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian, atau jangan sekali-kali ada di antara kalian minta mati. Lidurrin nazalabi, karena adanya musibah yang menimpa dia. Jangan sekali-kali. Kenapa tidak boleh kaum muslimin? Ya, hikmahnya satu, bahwa orang minta mati itu bagian daripada berkeluh kesah terhadap musibah. Karena sudah merasa tidak kuat dengan musibah yang dia rasakan, akhirnya minta mati. Nah, jadi ini bagian daripada berkeluh kesah. Yang kedua, kaum muslimin, mati ini tidak mendatangkan maslahat. Ya. Tidak mendatangkan maslahat. Ya. Justru kematian ini mungkin bisa mendatangkan mafsadat. Ya. Dia mati, urusan belum tuntas. Mungkin di dunia mungkin selesai, tutup buku di dunia. Tapi kalau utang piutang ya nggak selesai juga. Anda banyak utang, dipinjol misalnya atau di mana, Anda mengakhiri diri Anda, ya tidak selesai urusan. Wong penduduk surga saja, yakni dari orang kalangan yang mati syahid, itu kalau mati di medan perang itu langsung masuk surga, kecuali kalau punya utang. Kalau dia punya utang nggak masuk ke dalam surga, belum. Tetapi dia tertahan di pintu surga. Nah, jadi kalau orang yang mati syahid dan beberapa orang-orang yang selevel dengan itu ruhnya ada di dalam surga. Ya, dalam rupa burung yang berwarna hijau. Dia hilir mudik di dalam surga. Hilir mudik. Tetapi kenikmatannya belum sempurna. Kenapa? Karena ini masih dalam bentuk ruh, belum menyatu dengan jasad. Nah, adapun orang yang mati syahid tapi punya utang, ya. Begitu juga orang yang beriman, mungkin dia tidak mati syahid tapi punya utang lalu meninggal dan lunasi. Itu ada di pelataran surga, di serambinya surga, tepatnya berada di pintu gerbang surga, di mana dia ada di pinggiran sungai yang airnya dari surga, dan dia mendapatkan hidangan-hidangan makanan itu juga dari dalam surga. Tapi kenikmatannya berkurang karena yang ini sudah ada di dalam surga, yang ini ada di gerbang surga. Ya, dan kaum muslimin, ruh orang beriman itu memang berbeda-beda tempatnya. Ya. Ada yang mengatakan ruhnya, ada orang beriman yang diletakkan dalam surga
dalam bentuk burung hijau. Ada orang yang diletakkan di mana? Di gerbang surga. Ada orang yang diletakkan di Illiyin, di langit yang paling tinggi di surga, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berada di langit yang paling terendah, langit dunia. Ya, sebagaimana Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang di sebelah kanannya ada begitu banyak manusia, di sebelah kirinya ada begitu banyak orang. Laki-laki ini ketika menoleh ke kanan, dia tertawa, guyang-guyu. Ketika melihat ke kiri, dia menangis, dia bersedih. Kata Nabi SAW, ya Jibril, itu siapa? Katanya, itu mbahmu, itu Nabi Adam. Ya, yang di kanannya itu adalah keturunan-keturunannya yang masuk surga. Makanya kalau nengok ke kanan, tertawa dia. Sementara yang ada di sebelah kiri itu adalah turunan-turunannya yang ada dalam neraka nanti. Makanya ketika dia melihat ke kiri, dia bersedih. Nah, jadi kaum muslimin ada sebagian yang diletakkan di sana. Bahkan ada sebagian ulama bilang, ruh sebagian orang beriman itu ada di sumur Zam-Zam. Nah, tapi ini tidak sahih, tidak ada yang berita sahih tentang hal tersebut. Ya, ala kulli hal, Allah menempatkan ruh itu sesuai yang Dia kehendaki. Nah, baik. Kata Nabi, kenapa kaum muslimin minta mati ini tidak mendatangkan manfaat? Ya. Karena kehidupan seorang muslim itu amat bernilai. Setiap detiknya itu bisa mengumpulkan kebaikan. Nah, bayangkan 5 menit dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sudah berapa pahala yang dia dapatkan. Nah, oleh karena itu enggak usahlah minta mati. Nah, cuma Nabi bersabda, fa in kana la budda mutamanniyan, kalau memang dia mau tidak mau minta mati, saking beratnya sudah urusan dia, maka Nabi mengarahkan yang baik. Nah, begini cara berdoanya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, wafatkan aku, matikan aku jika ternyata kematian itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kanatil wafat khairan li, jika ternyata kematian itu lebih baik bagiku. Nah, itu arahan dari Nabi. Jadi enggak berdoa begini, oh ya Allah, wis aku enggak sanggup sudah ya Allah, matikan aku aja ya Allah. Aku minta mati ya Allah, mau ketemu dengan mbahku, mau ketemu ibuku, mau ketemu ayahku, bla 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 bla. Enggak begitu caranya kaum muslimin. Kalau memang Anda terpaksa mau minta mati, nah begini caranya. Nabi menunjukkan kepada yang lebih baik, yaitu ya Allah, jika ternyata hidup ini lebih baik bagiku, maka ya teruskanlah aku ini hidup. Tapi jika ternyata kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Nah, demikian kaum muslimin untuk bab 290, doa meminta mati. Baik. Adapun tentang hukum kai, misalnya antum bertanya, Ustaz, boleh nggak kami mengamalkan atau melakukan pengobatan kai? Kalau Anda melihat pengobatan orang-orang yang ada di Cina saat ini, mereka lagi sedang mengembangkan pengobatan kai yang lebih soft. Ya mungkin tidak menggunakan api untuk pemanasannya, mungkin menggunakan listrik mungkin ya. Nah, baru kemudian ditempelkan di bagian tubuh. Dan tampaknya itu sudah mulai berkembang di negeri-negeri Cina. Kita katakan bahwa hukum kai sendiri ini pendapat yang unggul, hukumnya makruh. Makruh, tidak sampai haram. Alias jika memang Anda memiliki kebutuhan untuk melakukannya, monggo pun silakan. Ya, tapi kita ini nggak ngerti caranya. Khawatir karena nggak tahu caranya, ngobat pakai kai malah tambah sakit. Nah, oleh karena itu jika memang ada ahli dan memang Anda amat membutuhkan, maka hal itu diperbolehkan. Insya Allah. Baik. Sekarang masuk bab 291. Masih berkaitan dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, mengapa harus dengan doa-doa Nabi? Karena Nabi itu adalah qudwah, uswatun hasanah.
Oleh karena itu amat dianjurkan kita untuk juga mencontoh doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat doa Nabi itu pasti lebih baik, pasti banyak berkahnya. Doa Nabi ini pasti lebih luas kebaikannya, juga lebih kuat dalam menolak mudarat. Juga doa-doa Nabi ini digandrungi oleh sahabat. Ya, para sahabat amat menggandrungi doa-doa ini karena sekali lagi orang Arab itu punya cita rasa yang tinggi dalam bahasa Arab. Ya. Ketika mereka tahu bagaimana Nabi berdoa, mereka takjub. Karena apa? Bagi mereka doa-doa Nabi ini istimewa. Kalimat-kalimatnya ringkas tetapi padat makna. Ya, mereka juga bisa bikin doa kalau mau. Mereka orang Arab. Ya, mereka bisa mencipta doa-doa datang dari hati dan mulut-mulut mereka. Tetapi ketika mereka tahu, mengerti doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah wis, lebih bagus pakai doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para sahabat yang memiliki cita bahasa Arab yang tinggi, yang punya keahlian kemampuan dalam berbahasa Arab. Nah, ini kadang kita ini orang Indonesia, ya, orang Indonesia ini, ya bahasanya juga bukan bahasa Arab, ya. Kemampuan bahasa Arabnya juga tidak setinggi dengan para sahabat. Ini kadang lebih suka bikin doa sendiri, ya, nyusun doa sendiri, ya, lebih memilih doa-doa yang ia buat dibanding untuk mencontoh doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aib tentunya kaum muslim. Boleh Anda mengucapkan doa sendiri, tetapi selalulah memprioritaskan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. An Abi Musa, an ibni Abi Musa, an abihi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u bihadha ad-du'a. Dan di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada doa yang beliau sering panjatkan. Jadi doa Nabi itu ada dua macam. Ada doa yang sesekali Nabi panjatkan. Ada doa yang Nabi sering memanjatkannya. Ya, artinya kalau memang ini sering dipanjatkan oleh Nabi, maka sepatutnya kita memiliki perhatian yang besar terhadap doa tersebut. Bahkan dipanjatkan Nabi sekali saja, itu sudah cukup untuk kita jadikan sebagai dasar untuk berdoa. Lalu bagaimana menurut Anda kalau doa-doa itu sering diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, berikut doa di antara doa yang Nabi sering mengulang-ulanginya. Rabbighfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kata ulama, khati'ah itu adalah dosa-dosa besar. Ada khata', ada khati'ah. Kalau khata' dosa-dosa kecil, kalau khati'ah itu masuk dosa-dosa besar. Didasarkan pada firman Allah, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran. Disebabkan karena dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi di sini dosa-dosa besar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun atas kesalahanku, ya, dari dosa-dosa besar. Wajahli, dan dosa yang datang dari kebodohanku atau sikap masa bodoh. Ya, dosa yang disebabkan karena ketidaktahuanku atau memang sikap dari sikap yang masa bodoh. Wa israfi fihi amri kulli, dan aku mohon ampun ya Allah dari sikapku yang berlebihan, ya, dari sikap berlebihanku dalam setiap urusan. Ya, kaum muslimin, kita ini hampir di semua hal kadang berlaku melebih-lebihkan, boros dalam segala hal, termasuk apakah itu boros dalam harta, boros dalam tutur kata,
dan juga berlebih-lebihan dalam beramal. Berlebih-lebihan dalam beramal. Kadang kaum muslimin kita ini sholat, kadang gerakan-gerakan sholat kita itu melakukan gerakan yang tidak perlu. Ya. Ada sesuatu yang gatal cukup digaruk 2-3 kali, ini digaruk 10 kali misalnya. Ada orang yang semestinya bergerak cukup 1-2 kali karena ada kebutuhan, ini malah berkali-kali. Ya. Banyak intinya. Nah, ini adalah bagian daripada israf. Begitu juga di saat berwudu. Israf. Air sudah sedikit, ya, keran dibuka selebar-lebarnya sehingga dia boros. Begitu juga dalam masalah harta. Kadang kita juga terlalu berlebih-lebihan. Makanya Nabi SAW berdoa, dan aku mohon ampun ya Allah atas sikapku yang berlebihan dalam setiap urusan. Nah, seperti itu kaum muslimin. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan setiap dosa yang engkau lebih tahu dibanding diriku. Ya, disebabkan karena ketidaktahuan, karena ketidakadaan ilmu, karena ketidaksengajaan, dan seterusnya kaum muslimin. Allahumma ighfir li khati'ati kullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku seluruhnya. Wa amdi, dan dosa yang aku sengaja. Wa jahli, dan dosa yang aku tidak tahu. Wa hazli, dan dosa yang aku lakukan karena bercanda. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ya Allah itu ada padaku. Semua macam model-model dosa seperti ini semua ada padaku, karena kebodohan, karena tidak tahu, karena sengaja, karena tidak sengaja, dan karena candaan. Kadang kita ini kaum muslimin mencandakan perkara-perkara syariat yang sepatutnya tidak dijadikan sebagai bahan candaan. Nah, itu dosa. Tapi kadang kita tidak menyadari itu sebagai dosa. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Apa yang telah kulakukan dan apa yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan terang-terangan. Antal muqaddim. Engkau adalah zat yang maha mendahulukan. Wa antal muakhir, dan engkau maha mengakhirkan. Ada orang yang lebih dulu, engkau ampuni dosa-dosanya. Ada orang yang belakangan, kamu ampuni dosa-dosanya. Ada orang yang baru lahir kemarin sore, sudah engkau muliakan. Ada orang yang sudah dekat pada kematian, juga masih begitu-begitu urusannya. Jadi itu semua hakmu ya Allah. Siapa yang kau kedepankan dan siapa yang kau akhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin, ini doa permohonan ampun yang paling luas. Ini adalah doa permohonan ampun yang menyentuh semua sisi. Ya, makanya ini juga termasuk induk daripada doa permohonan ampun. Ya, jadi beda halnya. Bisa saja kita berkata begini, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya wis, bagus. Ya. Tetapi ketika Anda merinci seperti ini kaum muslimin, ini lebih sempurna lagi. Ya. Jadi ini bagian daripada ketawaduan dalam berdoa. Kalau Anda berkata, ya Allah, bantu aku ya Allah, aku butuh bantuanmu. Ya, ini secara umum. Tapi ketika Anda menyebutkan rincian dari permohonan bantuan Anda, ini lebih hebat lagi. Ya, sama ketika Anda bikin proposal misalnya ya. Bikin proposal di mana ingin membebaskan tanah kepada donatur tertentu. Assalamualaikum, apabila surat ini sampai kepada Anda, kami mohon bantuannya, mau membebaskan tanah. Ya, mau membebaskan tanah. Kaum muslimin boleh-boleh saja. Ini kalau kita berbicara antar sama manusia. Tapi ketika Anda membuat proposal lebih rinci, ya,
Kami ingin membebaskan tanah yang ada di pinggir jalan. Ini letaknya strategis. Kami ada di tengah-tengah lingkungan yang amat membutuhkan hal itu. Lumayan loh, tanahnya luas. Nanti bisa untuk masjid, bisa untuk pembangunan TPA, nanti bisa untuk SMP, SMA, sak pondoknya. Ya. Kalau Anda merinci seperti ini, wah tentunya lebih menarik. Ya. Ya. Dan apalagi ketika kita berdoa, kita ini sedang bermunajat kepada Allah. Maka istilahnya curhatlah, sampaikan apa yang menjadi keinginan Anda. Jadi tidak cukup ampun dosaku ya Allah. Ya bisa sih. Tetapi ketika Anda merincinya malah lebih istimewa lagi. Nah, di sini Nabi berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Yes. Dan dosa yang disebabkan karena kebodohanku dan ketololanku. Nah, ini merendahkan diri ini. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu jauh semua dari hal-hal seperti ini. Terus kenapa Nabi berdoa seperti ini? Nabi ini maksum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa seperti ini kaum muslimin, bukan Nabi karena terjatuh dalam kesalahan ini. Tetapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa seperti inilah doa yang ideal di saat Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kaum muslimin. Ya, jadi ampuni kesalahanku. Sebenarnya sudah cukup di awal. Tetapi Nabi rinci, dan kesalahannya disebabkan karena kebodohanku ya Allah. Ya Allah, aku juga minta Engkau mengampuni kesalahanku disebabkan karena sikapku yang melampaui batas di semua urusan. Baik berinteraksi dengan istri. Istri ini mestinya cukup tekanannya hanya sekitar tekanan 8 sampai 9. Ini sampai kita pakai tekanan yang 10. Ya. Mungkin istri cukup dicubit, malah kita pakai rotan misalnya. Begitu juga sikapku melampaui batas terhadap anak-anak. Ini anak masih 7 tahun ya Allah. Kan cukup cukup diberi contoh. Ya. Kalau usia 10 tahun diperintahkan. Ya. Kalau juga tidak mengerjakan sholat, ya tinggal dipukul. Ini anak kadang masih 5 tahun, kita sudah bentak-bentak untuk mengerjakan sholat. Hei, sholat. Ya antum ya nanti kalau nggak sholat. Kadang masih umur 7 tahun kita sudah mukul dia. Padahal syariat mengatakan ketika sampai umur 10 tahun. Bukankah ini sikap israf, sikap berlebihan? Nah seperti itu kaum muslimin. Dan banyak lagi kaum muslimin. Ya, kita ada di ladang pekerjaan kita. Sudah tiba waktu sholat. Sudah nanti ay. Akhirnya sholat berjamaah luput, sholat sendiri. Ini adalah israf, berlebihan dalam urusan dunia kita. Dan masih banyak lagi kaum muslimin. Mungkin kita sebagai pengajar misalnya, ya, pengajar yang semestinya kita harus mengajar tepat waktu, mungkin kita datang terlambat begitu banyak, atau mungkin dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada israf. Nabi minta, ya Allah ampuni dosaku yang sikap yang melampaui batas seperti ini. Ya, dan ya Allah aku juga minta ampun dari setiap kesalahan yang aku tidak tahu, tapi Engkau mengetahuinya. Aku juga minta ampun ya Allah dari semua kesalahanku, baik yang aku sengaja, yang aku tidak sengaja. Semua itu ada padaku. Semua aib-aib itu ada padaku. Ya Allah, ampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang kusembunyikan dan dosa yang kutampakkan. Ini betul-betul kaum muslimin, doa seperti ini betul-betul rinci terperinci. Amat rinci. Dan ini tentu lebih istimewa daripada ketika Anda hanya mengatakan Rabbi firli. Dan hadis ini alhamdulillah dinyatakan sebagai hadis yang sahih, dan ternyata ini diantara doa yang juga sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli. Ini serupa dengan hadis sebelumnya. Oleh karena itu kita tidak perlu membahasnya. Ini hanya sebagai penguat saja bahwa betul-betul Nabi memang amat sering memanjatkan doa seperti ini. Berikutnya 690.
An Muaz bin Jabal, dari sahabat Muaz bin Jabal, qala akhadha biyadayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah meraih dan menggandeng tanganku, meraih dan menggandeng tanganku, ya. Dan Nabi berkata, ya Muazu, wahai Muaz. Padahal Muaz ada begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muaz, labbaika ya Rasulullah, aku di sini ya Rasulullah, tak penuhi seruan sampean, siap menjalankan perintah. Ada apa ya Rasulullah? Nah, itu makna daripada labbaik. Ya Muaz, labbaika ya Rasulullah. Kata Nabi, inni uhibbuk, aku Muaz mencintaimu. Ha Allah. Nabi menyatakan rasa sukanya, cintanya kepada sahabat yang bernama Muaz. Ini menunjukkan keistimewaan seorang sahabat yang bernama Muaz. Baik. Apa tanggapan Muaz? Dan Muaz tentu begitu girang mendapat ungkapan seperti ini. Dan hampir atau tidak semua sahabat mendapatkan kalimat-kalimat istimewa seperti ini. Kata Muaz, wa ana wallahi uhibbuk, dan saya demi Allah ya Rasulullah juga mencintaimu. Nah, orang ini kalau sudah saling mencinta, disebutkan dalam hadis, anta ma'a man ahbabta, Anda nanti akan dikumpulkan bersama orang yang Anda cintai. Ya. Makanya kalau ada penguasa yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya, tidak memberikan nasihat yang terbaik untuk mereka, tidak memikirkan maslahat mereka, maka penguasa ini tidak akan masuk surga bersama orang yang dipimpinnya, enggak masuk surga bersama rakyatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, pemimpin mana saja yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, ya, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga untuknya. Kalau kita bahas kepemimpinan seperti ini, jangan dipikirkan langsung Pak Prabowo saja atau Pak Jokowi. Pikirkan diri Anda yang memimpin di dalam rumah tangga. Ya, kadang pikiran kita langsung melayang ke sana. Anda ini yang pemimpin dalam rumah tangga. Siapa yang mati dalam keadaan menipu orang yang dipimpinnya, maka Allah akan haramkan surga untuknya. Nah, seperti itu kaum muslimin, alias tidak memberikan nasihat yang baik, di mana istri sudah berjalan pada jurang kebinasaan, suaminya menengah, gak ada sama sekali nasihat, gak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar, diam. Kenapa diam? Khawatir istri minta cerai. Ya, dia masih mencintai istrinya. Ya, nanti kalau ditegur, ya apa, nanti istri ngamuk minta cerai, aku yang rugi. Masalahnya saya juga masih menggantung hidup sama istri. Nah, ini masalah. Nah, ini model-model suami dayus. Istri sudah ada pada jurang kebinasaan, sudah mepet-mepet kepada perzinahan, ya, tetapi suaminya lebih memilih untuk diam. Wes, biar enggak tengkaran tok, biar enggak rame, ben wes terserah dia. Enggak boleh kaum muslimin. Enggak boleh. Anak-anaknya juga sudah berjalan pada jurang kebinasaan, ya, tetapi lebih memilih diam. Tidak diperbolehkan kaum muslimin. Ya, baik. Kata Muaz, ana wallahi uhibbuk, aku demi Allah mencintaimu ya Rasulullah. Baik, setelah satu sama lain sudah mengungkapkan rasa cintanya, dan dianjurkan kaum muslimin, ketika misalnya kita melihat ada orang soleh, betul, kita senang, nyatakan rasa suka kita. Katakan, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Baik. Apa kata Nabi setelah mereka saling mengucapkan hal tersebut? Katanya, ya Muaz, ala u'allimuka kalimatin, maukah aku ajarkan kepadamu ya Muaz beberapa kalimat?
taquluha fi duburi kulli salatik, yang kau amalkan, yang kau ucapkan di setiap dubur salat. Ya, istilahnya kaum muslimin, kalau seorang kekasih memberikan nasihat kepada orang yang dicintainya, pasti saran yang dia berikan ya tentu sesuatu yang istimewa, bukan saran yang kaleng-kaleng, tentu sesuatu yang istimewa. Kata Muadz, mau ya Rasulullah, mau. Nah, terkait dengan masalah dubur salat, ya, dubur salat ini ulama berbeda pendapat, tetapi yang unggul insya Allah itu di bagian penghujung salat, ya, penghujung salat, yaitu ketika Anda selesai membaca zikir tasyahud, sebelum Anda salam, Anda membaca doa-doa tersebut. Ya, baik. Mau ya Rasulullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nih doanya. Ingat-ingat selalu di setiap dubur salatmu. Allahumma inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu. Sebab kaum muslimin, karena dengan selalu mengingat Allah berarti orang ini hatinya akan selalu hidup, ya, hidup. Karena apa? Hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lebih istimewa lagi, kata Nabi, maukah aku kabarkan kepadamu suatu amalan yang lebih suci di sisi Tuhanmu, yang lebih mulia di sisi Tuhanmu, lebih tinggi dalam derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas atau perak. Dan itu lebih baik bagimu di saat engkau berjumpa dengan musuh, lalu musuh menebas batang lehermu, atau kau yang menebas batang leher musuh. Ya, kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Kok sampai segitu hebatnya? Kata Nabi, zikrullah, itu zikir. Nah, baik kaum muslimin. Jadi Allahumma aini ala zikrik, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Apakah itu zikir lisan atau zikir dengan anggota tubuh? Artinya ketika Anda hidup, Anda ini selalu direm dengan aturan-aturan Allah, karena Anda selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa inni ala syukrik wa syukrik, dan bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Karena kaum muslimin, bersyukur ini tidak lain akan menambah nikmat. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Baik. Dan tentu kaum muslimin, bersyukur ini adalah amalan yang utama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husni ibadatik, dan aku minta kepadamu ya Allah, bantu aku untuk beribadah kepadamu dengan baik, yakni tidak terlalaikan dengan dunia. Dan juga ibadah yang baik ini berarti ibadahnya ini ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jangan pernah berharap ibadah itu baik kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Jangan pernah berharap ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di dalamnya apa? Mengandung unsur bid'ah. Ya, makanya kalau kita berdoa wa husni ibadatik, dan bantu aku untuk beribadah kepadamu dengan baik, sebab hanya ibadah baiklah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya tidak baik kaum muslimin, maka ibadah itu tidak diterima. Seolah-olah ketika Anda minta seperti ini, juga ada minta agar Anda digerakkan untuk mendatangi majelis-majelis atau berkawan dengan orang-orang soleh yang baik yang bisa menunjukkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu kaum muslimin. Jadi
Ini banyak sekali ini. Arahnya kemana saja. Ini begitu luas. Kalau kita minta dibantu untuk zikir, ya berarti otomatis kita minta untuk senantiasa tidak melupakan Allah. Ya, kita diberi semangat oleh Allah. Sebab kalau tidak diberi semangat oleh Allah, mungkin kita tidak akan berzikir. Juga bersyukur. Kalau kita bersyukur, itu artinya kita juga minta ditambahkan nikmat secara otomatis. Karena tidak ada orang bersyukur kecuali pasti nikmatnya ditambah. Dan juga ibadah. Berarti kalau kita minta ibadah yang baik, berarti Anda minta ditunjukkan jalan-jalan untuk mendapatkan ibadah yang baik itu. Ketemu majelis yang baik, ketemu orang-orang yang baik. Dan juga minta berarti orang-orang di sekitar juga baik. Istri, anak juga memberikan dukungan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Dan subhanallah kaum muslimin, sekali lagi, seseorang yang mencintai seseorang, dia pasti akan memberikan nasihat yang terbaik untuknya. Nah, ini tentu hadisnya bukan untuk Mu'adz saja. Ya. Ini bukan untuk Mu'adz, tetapi untuk semua orang. Sebab ucapan Nabi kepada seorang, maka itu juga berlaku untuk semua orang dari umatnya. Jadi, hafalkanlah doa ini kaum muslimin di setiap dubur salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang soal ringanlah, mudah untuk dihafalkan, tetapi manfaatnya begitu besar. Baik. Kemudian berikutnya hadis terakhir. An Abi Ayyub Al-Ansari qala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang berkata di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi'. Dia berkata, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, pujian yang baik sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya lagi diberkahi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sahibul kalimah? Siapa pemilik doa tersebut? Siapa tadi yang melantunkan doa tersebut? Kaum muslimin, jika kita melihat riwayat yang lain, kita dapati bahwa ini doa dibaca setelah apa? Bangkit dari ruku. Disebutkan dalam hadis, kunna yauman nusalli wara'an nabi. Dulu kami pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, ketika Nabi bangkit dari ruku, kata Nabi, sami Allahu liman hamidah. Faqala rajulun wara'ah. Lalu ada seorang laki-laki di belakang Nabi berkata sebagai berikut, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sehingga ini ditetapkan sebagai doa ketika kita bangkit dari ruku, doa di saat kita i'tidal, ya, bangkit dari ruku. Jadi sami Allahu liman hamidah atau sami Allah Rabbana lakal hamd atau Rabbana wa lakal hamd atau Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, kita teruskan ceritanya. Fasakata. Nabi bertanya, siapa pemilik doa tadi? Ingat, ini bukan dari Abu Bakar, dari Umar, karena mereka berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu. Ini orang baru. Ya, orang baru yang belum begitu mengenal apa aturan-aturan dalam urusan syariat. Tiba-tiba dia berdoa seperti itu. Dan Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut? Fasakata, dia diam. Wa ra'a annahu hajama minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in karihah. Dia punya sangkaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencela. Jadi pertanyaan Nabi itu merupakan serangan. Ya. Pertanyaan Nabi tadi itu merupakan serangan bagi sesuatu yang beliau tidak sukai. Ya.
Faqala man huwa? Ayo, siapa tadi yang ngomong itu? Falam yakul illa sawaban. Kata Nabi, orang itu tadi zikir yang dia baca, omongan dia itu nggak ada yang salah. Itu benar, omongannya wapi, bagus. Nah, berarti ketika Nabi ngomong gini, ini yang disebut dengan takrir. Takrir itu artinya ada sahabat berbuat, Nabi yang membenarkan. Dan itu juga bagian daripada hadis Nabi SAW. Jadi apa yang diucapkan di hadapan Nabi, lalu Nabi diam dan membenarkannya, itu serupa dengan kedudukannya, serupa dengan omongan Nabi. Apa yang diperbuat di majelis Nabi dan Nabi diam, berarti kedudukannya sama dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi pernah melihat ada sahabat habis sholat subuh nambah 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. Kata Nabi, hei, sholat subuh cuma 2 rakaat. Katanya, ya Rasulullah, tadi saya tidak sempat qobliyah subuh, sekarang tak ganti. Nabi diam. Berarti ini adalah takrir. Ini adalah pembenaran Nabi dan sama statusnya bahwa itu adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, bolehkah hal itu juga diberlakukan di masa kini? Misalnya kita buat-buat juga lah, apalah kita buat-buat, lalu kita bilang ini adalah bid'ah hasanah. Ya, karena ada juga sahabat melakukan itu di masa Nabi. Kita katakan bahwa ketika Nabi masih hidup, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada sahabat berbuat, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ketika ada sahabat bertutur kata, ada yang dibenarkan oleh Nabi dan ada yang tidak dibenarkan. Berarti apa? Nabi adalah sebagai hakimnya yang bisa menetapkan ini benar, ini salah. Jadi tidak semua apa yang diperbuat sahabat Nabi membenarkan. Tidak. Tidak semua yang diucapkan sahabat di waktu Nabi hidup Nabi membenarkan. Tidak semua. Nah, karena Nabi masih hidup dan membenarkan, maka itu kita katakan juga bagian daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi telah meninggal, terus siapa yang menjadi hakimnya? Anda berbuat sesuka-sukanya ke sana kemari, kiai satu bilang nggak boleh, kiai satu bilang boleh, ustadz ini bilang tidak boleh, ustadz itu bilang boleh. Ya, artinya bahwa itu tidak bisa dijadikan dasar untuk orang-orang yang melakukan hal yang sama di masa kini. Dan selalunya orang ketika mau melakukan perbuatan bid'ah selalunya pakai dalil ini. Ustadz-ustadz yang sudah bergelar-gelar juga selalu pakai dalil ini. Itu loh adalah sahabat bangkit dari ruku, baca sami Allahu liman rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barak. Kan juga beda. Ya, tetapi ustadz ini lupa dari sisi yang lain. Ya. Atau memang pura-pura dilupakan bahwa di sana ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan atau menyalahkan perbuatan tersebut. Sampai sahabat sendiri juga gak berani ketika ditanya, ayo siapa yang ngomong kayak tadi itu? Ya, diam, takut jangan-jangan yang disalahkan. Hingga ketika Nabi berkata, iya dia tadi itu ngomongnya benar kok, enggak ada yang salah. Faqala rajulun ana ya Rasulullah, saya tadi yang ngomong itu ya Rasulullah. Langsung dia terus terang, arju bihal khair, saya mengharapkan agar doa itu tadi adalah sesuatu yang baik. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ra'aitu salasata asara malakan, aku melihat ada 13 malaikat. Tetapi dalam riwayat yang lain yang juga sahih, aku melihat ada 30 malaikat lebih. Yabtadiruna, mereka berlomba-lomba, ayyuhum yarfa'uha ilallahi azza wa jalla, siapa di antara mereka yang membawa doa ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 30 malaikat rebutan. Ya, saking senangnya malaikat ini. Jadi malaikat ini pendukung-pendukung orang beriman. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang istimewa, menakjubkan dan lain sebagainya, mereka berebutan untuk membawanya. Makanya kalau ada orang-orang beriman yang meninggal dibawa ke langit, mereka berkata, baunya siapa ini? Jarumnya. Katanya si Fulan bin Fulan. Oh, Masya Allah. Setelah itu para malaikat mengiringnya sampai ke mana? Ke langit. Yang malaikat langit pertama juga naik ke langit yang kedua, mengiring ruh ini. Nah, jadi para malaikat ini berlomba-lomba untuk mengangkatnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Kaum muslimin, ada sesuatu yang dibenarkan oleh Nabi, ada yang tidak dibenarkan oleh Nabi. Jadi jangan pikir bahwa apa yang baru yang diperbuat sahabat ketika Nabi hidup itu dibenarkan semua. Enggak. Ada sahabat ya, ketika ikut sholat berjamaah, tiba-tiba ada sahabat yang bersin. Hasyih. Sahabat ini ucap alhamdulillah. Sahabat yang satunya itu berkata yarhamukallah. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, para sahabat semua melirik dia. Ya. Lalu dia berkata, "Hei, kenapa kalian melirik saya sajam itu? Ada apa?" Orang akhirnya memukul paha-paha mereka untuk mendiamkan sahabat ini. Paham? Sahabat ini paham. Oh, saya sedang disuruh diam. Ya, tak diam wes. Selesai sholat, Nabi bertanya, "Ayo, siapa di antara kalian tadi yang beromong-omong?" Ya. Lalu kemudian orang-orang menunjuk sahabat yang tadi. "Dia ya Rasulullah." Lalu Nabi berikan teguran. Artinya perbuatan dia, padahal api, padahal orang bersin, ucap alhamdulillah, ya, ucapkan yarhamukallah, api. Tetapi Nabi tidak membenarkan perbuatan tersebut. Nah, jadi tidak semua perbuatan sahabat dibenarkan oleh Nabi, dan tidak semua juga perbuatan Nabi itu disalahkan oleh Nabi SAW. Dan ini bukan dasar bagi orang-orang yang datang setelahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dan menganggap itu adalah baik dengan berdalilkan seperti ini. Berdalil dengan seperti ini adalah pendalilan yang pincang, pasti pincang kaum muslimin. Salah pendalilan dengan dalil seperti ini. Baik, jadi aku melihat ada 30 malaikat lebih yang berlomba-lomba untuk mengangkat doa tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum muslimin. Jadi kalau bisa untuk zikir-zikir salat ini termasuk bangkit dari ruku, bukan cuma Rabbana walakal hamd misalnya. Pakai juga kadang yang ini. Ya. Kadang pakai yang seperti ini. Apakah Anda tidak ingin malaikat berlomba-lomba untuk membawa zikir Anda tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu menginginkan hal itu. Demikian kaum muslimin, kajian kita pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tinggal diamalkan saja. Ya, kami sudah menunjukkan mana doa-doanya, sementara kita tinggal mengamalkannya saja. Demikian. Kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan seperti yang diumumkan oleh panitia tadi, jika antum memiliki kelebihan harta, ya, untuk pembebasan lahan dan Allah mudahkan antum untuk melakukan hal itu, maka lakukanlah. Karena subhanallah, seperti yang kami singgung sebelumnya, ini tempat untuk mewakafkan harta antum sudah jelas. Bukan lagi proyek yang masih kabur atau proyek yang abal-abal. Alias masjid sudah ada, TPA-nya juga sudah berjalan, ya. Kemudian halamannya bahkan belum dibebaskan wakafnya, sudah dipakai kendaraan parkir di sana, ya, sudah terlihat jelas itu, ya. Dan jika ini terus berkelanjutan, misalnya wakaf ini termanfaatkan sampai puluhan sampai ratusan tahun, lalu siapa yang akan menikmatinya kalau bukan kita sendiri? Oleh karena itu kaum muslimin, sekecil apapun andil antum dalam hal ini, maka insya Allah besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.